101,1 Radio Smart apa Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda juga ya tetap semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga di jam 5 sore ini ya. Dan Smart Listener seperti biasa di hari Senin kami menghadirkan spesial program untuk Anda, yaitu Senin Inspirasi, dan tentunya kita akan mengangkat kisah-kisah inspiratif ya dari para owner, para pelaku usaha UMKM. Dan tentu untuk bisa seperti saat ini butuh perjuangan ya, butuh proses ya untuk bisa sampai di titik ini. Dan untuk hari ini, untuk saat ini kita akan berbincang bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita menyapa. Di sini ada Ibu Ratna Nilasari. Ibu Ratna ini merupakan owner dari Bandeng Sultan. Ya, langsung aja kita bersama dengan Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, bisa lebih dekat dengan mic-nya. Ya, gimana Ibu? Alhamdulillah ya, sampai di Smart FM, dan tentu untuk hari ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Oke. Dan ini gimana nih tadi perjalanan menuju ke Smart FM, gimana Bu? Lancar? Ya, alhamdulillah lumayan macet dari Sudiang sampai ke kota. Wih, dari Sudiang ya. Waduh, terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Smart FM. Baik, untuk hari ini kita ngobrol nih ya tentang bagaimana Bandeng Sultan ini menjadi salah satu usaha dari Ibu Ratna ini akhirnya menjadi pembawa berkah ya untuk Ibu Ratna sekeluarga. Nah, bisa dong Bu cerita dulu di awalnya nih, gimana nih awal mulanya ya untuk bisa memulai usaha ini ya. Apakah memang itu murni dari Ibu Ratna atau dari keluarga atau seperti apa Ibu? Ya. Baik, siap. Awal mula berdirinya bisnis Bandeng Sultan itu Ibu kurang lebih itu tahun 2019. Usaha ini kami rintis berdua sama almarhum suami saya. Di saat itu ide dari suami saya ingin mengembangkan produk olahan bandeng supaya menjadi produk yang inovatif, seperti itu. Jadi kami mencoba awal-awal itu iseng-iseng kita posting di sosial media, di Facebook. Alhamdulillah di situ responnya sangat baik dari pengguna Facebook, banyak orderan masuk. Dari situ kami mencoba untuk ya udah kita layani saja itu orderan. Di awal itu banyak sekali order masuk, kurang lebih itu 100 ekor. Jadi di saat itu belum ada persiapan sama sekali, seperti itu. Jadi kami mencoba dari pengambilan ikan, dari produksi sampai pendistribusian, pengantaran dari rumah ke rumah. Kami kerja berdua sama suami. Itu saya lakukan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Oke. Itu awalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi memang untuk usaha ini itu murni dari almarhum suami Ibu Ratna ya. Nah, sebenarnya dari Ibu Ratna dan almarhum suami ini memang pernah bekerja sebelumnya atau langsung merintis usaha ini atau gimana Ibu? Enggak, sebelumnya kami itu usaha percetakan selama 3 tahun. Jadi pertama kami menikah, saya basicnya kan dari kesehatan. Kami kerja di sebuah klinik. Saya kerja di klinik, suami usaha percetakan. Saya resign saat itu karena hamil anak pertama. Saya bantu usaha percetakan suami. Kurang lebih berjalan 3 tahun karena ada sesuatu hal, jadi kami berhenti usaha percetakan. Akhirnya kami mencoba untuk mencari banting setir lah ceritanya. Jadi mencoba dengan bisnis bandeng seperti ini. Kenapa kami mencoba bisnis bandeng? Karena saat itu kami berpikir di Sulawesi Selatan ini produksi bandeng terbesar di Indonesia. Riset saya sudah data statistik 5 tahun yang lalu itu seperti itu. Kenapa tidak kita mencoba untuk mendistribusikan, menjadikan produk olahan pangan menjadi produk yang
inovatif supaya masyarakat itu mudah untuk mengkonsumsi, mendapatkan produk bandeng dan bisa menyimpan daya tahan bandeng lebih lama. Jadi saya jadikan produk frozen seperti itu. Oke, ya itu salah satu pertimbangan Ibu ya, bagaimana Ibu merintis usaha ataupun bandeng Sultan ini ya. Betul. Jadi memang awalnya Ibu punya usaha percetakan, kemudian Ibu memilih untuk banting setir ya, itu menjadi ataupun memulai usaha di bidang kuliner ya. Betul. Nah, Ibu tadi ya seperti informasikan ya, memulai usaha ini itu langsung banjir orderan gitu kan. Nah, tentu ini tidak mudah Ibu ya, butuh proses juga ya. Perjuangan itu seperti apa sih Bu? Itu bisa langsung banjir order seperti itu gimana Bu? Setelah 3 bulan berjalan, kami kerjakan sendiri orderan itu, belum ada karyawan sama sekali. Di saat itu muncullah COVID-19 ya Ibu ya, muncul COVID di situ. Nah di situ kan pemerintah melaksanakan ini lockdown, jadi masyarakat tidak bisa keluar. Jadi di situ produk frozen food semakin meningkat penjualannya. Oh gitu, banyak peminatnya gitu ya. Seperti itu. Jadi di saat yang lain ekonominya semakin menurun, justru ini menjadi aji mumpung untuk produk bandeng Sultan. Oh gitu. Seperti itu. Untuk karyawan pun kami tidak pernah merekrut. Jadi karena lockdown di situ semua diberhentikan, banyak karyawan yang diberhentikan, orang susah cari pekerjaan seperti itu. Jadi tetangga-tetangga, ibu-ibu rumah tangga itu datang ke kami, bilang, Mbak ada kerjaan tidak? Saya mau kerja. Jadi saya bilang, oh ya silahkan, ini pekerjaannya seperti ini, gajinya seperti ini, kalau bisa silahkan lanjut. Jadi sampai sekarang itu 11 karyawan, saya tidak pernah rekrut karyawan sama sekali, mereka yang datang sendiri Bu ya. Yang penting mereka mau gaji seperti ini, pekerjaan seperti ini, kalau kalian bisa silahkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk pekerjaan ini juga itu merekrut ya orang-orang ataupun tetangga di sekitar tempat tinggal dari Ibu Ratna ya. Nah Bu, jadi pada saat COVID kemarin itu usaha Ibu itu mengalami kenaikan ya, perkembangan yang signifikan ya. Betul. Nah, tentu ya pada saat kita kembali lagi nih untuk memulai usaha ini kan tentu ada jatuh bangunnya juga nih Bu. Ada kegagalan gitu kan. Itu gimana? Banyak banget. Bisa cerita dong, cerita Bu. Jadi selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya Bu ya, kami itu tidak pernah mengikuti seperti mentoring, program, seperti itu tidak ada. Jadi betul-betul kalau saya berdua sama almarhum melaksanakan ini bisnis ya autodidak seperti itu. Jadi kalau gagal coba lagi, trial gagal coba lagi seperti itu. Pernah suatu saat kami kalau ikan bandeng itu kan kekurangannya biasa kita dapat bau tanah. Seperti gitu, itu ya. Kalau bau tanah kan tidak disukai orang, kan baunya rasanya tidak enak. Di saat itu kami belum bisa mensortir yang mana sih ikan bandeng yang berkualitas, yang segar, yang bau tanah, yang bau tanah atau tidak, belum bisa ini. Jadi lambat laun kami belajar, berapa kali dapat bau tanah ya dikasih kembali, gagal. Otomatis kita mengalami kerugian, sudah order banyak ternyata bau tanah. Seperti itu. Selanjutnya pertama kan kami cuma satu varian aja Ibu ya, yang bandeng tanpa tulang original. Di situ untuk original. Nah lambat semakin kesini saya inovasi produk, banyak variannya seperti rempah bandeng presto seperti itu. Nah untuk kalau bandeng presto ini lucu juga, banyak kisahnya di sini. Pernah suatu saat kami itu mencoba beli panci presto yang besar. Di situ langsung saya kasih masuk 100 ekor bandeng. Yang terjadi pengennya langsung cepat selesai gitu ya. Karena kita tidak punya ilmu, asal trial saja. Yang terjadi ikannya hancur semua. Seperti rugi itu juga nih. Ya rugi. Akhirnya kami saya coba lagi sampai menemukan ide yang pas. Alhamdulillah sekarang resep yang dibuat suami diterima di masyarakat. Gitu. Dan banyak masyarakat repeat order sampai sekarang. Repeat order, berartinya itu udah terbukti gitu ya dari sisi kualitas, kemudian dari segi rasa ini jangan diragukan lagi ya Bu ya, genetitasnya juga ya. Oke Bu, tadi seperti diinformasikan juga ya, ini satu pengetahuan juga nih,
kalau tadi Ibu Ratna mengatakan bahwa untuk memilah ikan bandeng itu yang mana sih yang bau tanah gitu kan. Nah ini juga mungkin dari smart listener yang mendengarkan kita nih ya, yang suka banget dengan ikan yang satu ini, ikan bandeng ini juga bisa memberikan masukan juga nih untuk smart listener ya, yang sebenarnya yang kayak gimana sih, ada ciri tertentu atau gimana Bu untuk bisa membedakannya? Baik. Kalau untuk ikan yang kami produksi itu betul-betul harus yang sudah sorting yang berkualitas. Yang pertama itu harus yang segar. Kapan ikan itu yang tidak segar ataukah sudah mengalami pembekuan sebelumnya, itu tidak bisa dicabut tulang. Seperti itu. Jadi kalau ikan untuk bisa dicabut tulang itu yang betul-betul segar. Untuk mengetahui bilang ini ikan bau tanah atau tidak, kita bisa ini dibelah dulu, kita cium baunya yang bagian ininya yang hitam-hitamnya, bagian lemaknya. Gitu Biasa ya, kita bisa dari situ kita bisa mengindikasi bilang ini bau tanah atau tidak. Di situ tercium. Kalau memang dan insangnya juga. Yang kedua itu bisa kita cium dari bagian insangnya. Seperti itu. Itu ya. Jadi sekarang kalau masalah bau tanah atau tidak sudah menjadi hal biasa, sudah tahu bilang oh ini bukan bau tanah, ini tidak, seperti itu. Ibu tadi juga sempat cerita ya kalau tadi Ibu sudah memesan dalam jumlah besar, ternyata ikannya bau tanah. Nah itu gimana Bu untuk proses untuk pemilihan bahannya? Emang langsung pesan yang banyak atau memang pada saat ngasih contohnya itu yang bagus atau gimana dari untuk yang suplai ikan ke Ibu? Itu sudah menjadi resiko kami. Jadi ketika kita dapat ikan bau tanah ya kerugian ada di kami. Tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah kami punya supplier tetap. Jadi di situ saya bisa ini melakukan ini perjanjian memang apabila terdapat komplainan dari customer, misalnya tiba-tiba tidak di ini bau tanah atau bagaimana, kami minta garansi. Jadi alhamdulillah supplier mau menerimanya. Seperti itu. Jadi mengurangi kerugian untuk jadi ada perjanjian di awal gitu ya. Betul. Ada perjanjian di awal ya. Oke. Nah, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrolnya sebentar ya Ibu Ratna ya. Kita break dulu untuk sesaat, dan smart listener untuk hari ini kita masih bersama dengan Ibu Ratna Nilasari, owner dari Bandeng Sultan ya. Untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya, inspirasi yang bisa Anda dapatkan ataupun hal yang Anda cerita ya dari Ibu Ratna tadi ya, ada hal yang ingin Anda lebih tahu lagi ya, silakan. Mungkin ada hal yang ingin Anda tanyakan ya, bagaimana Ibu Ratna ini tetap menjaga semangat ya Bu ya, untuk bagaimana sih bisa melanjutkan usaha ini ya. Apalagi tadi Ibu sempat mengatakan bahwa pasangan ataupun suami Ibu kan ini belum lama ya Bu ya. Betul. Meninggal dunia gitu ya. Tentu ini butuh effort yang luar biasa nih dari keluarga dan juga dari Ibu Ratna ya. Kita akan break dulu sesaat, dan smart listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sari untuk seni inspirasi kita, Bandeng Sultan membawa berkah ya. Oke, kita lanjut lagi ya Ibu Ratna. Dan tadi seperti informasikan bahwa memang untuk usaha ini memang murni ya dari Ibu dan suami ya. Dan tadi memang butuh semangat gitu ya Bu ya. Apalagi kalau sekarang ini Ibu kan ya yang sendiri ya untuk menjalankan usaha ini. Tapi kita flashback lagi nih Bu Ratna. Tentu ini tidak mudah ya, butuh perjuangan juga nih. Apalagi seperti informasikan juga itu jatuh bangunnya seperti itu ya Bu ya. Sudah beli ikan banyak-banyak, ternyata bau tanah. Iya, bau tanah, kualitasnya kurang bagus gitu kan Bu. Nah, kemudian Bu untuk produksinya sendiri ini gimana Bu untuk bahan bakunya nih untuk ikan-ikannya ini ngambilnya dari mana sih Bu? Proses produksinya di awal-awal itu kami survei keliling, cari bahan baku itu keliling dari lelong satu ke tempat yang lain, ke Raja Wali, Potere, bahkan sampai Pangkep. Keliling cari harga, otomatis cari harga yang termurah, seperti itu, yang kualitas yang bagus. Tapi sering berjalan waktu, alhamdulillah kami mendapatkan supplier tetap. Jadi saat ini saya sisa menelpon minta sekian, orderan sekian, nanti ada kurir yang antarkan sampai tempat produksi. Seperti itu. Oke, saya jadi penasaran nih Bu, untuk ikan bandeng ya. Kalau pas saya ke pasar itu kan beragam juga nih harganya ya. Betul. Dari harga berapa tuh? Ada
apa 10.000 ada 20.000 gitu kan Bu, sesuai ukuran. Iya sesuai ukuran. Nah kalau Ibu Ratna sendiri untuk memulai usaha ini modalnya berapa Bu? Kalau dia Gak apa-apa ya? ya, Iya benar. ya kami dulu itu mulai bisnis itu berawal dari minus ya Bu ya, bisa dibilang minus, bukan lagi nol tapi minus. Alhamdulillah. Kok bisa minus Bu? Iya, karena di saat itu kami betul-betul di titik nol ekonomi kami. Dikasih ujian di titik nol, dikasih ujian di titik nol ekonomi kami. Jadi kami modal pertama itu dari pinjam orang tua. Sebanyak itu kurang lebih kalau saya tidak salah 500.000. Seiring berjalannya waktu saya putar modal sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah melakukan pinjaman untuk modali ini usaha. Jadi murni dari hasil penjualan ikan bandeng. Ya, Ibu bisa kelola ya, manage sendiri ya. Oke, tadi modal awalnya 500.000 rupiah, itu dapat ikan bandengnya berapa ekor? Kurang lebih 100 ekor. 100 ekor ya. Masih harga 5.000 per ekor sepertinya. Masih itu 5.000 per ekor, tahun 2019. Kemudian gimana Bu pada saat sudah dapat ikannya terus disortir ya untuk ikan yang segar-segar gitu kan, itu gimana untuk proses produksinya ya Bu? Untuk awalnya untuk proses produksinya kami lakukan berdua seperti saya bilang tadi, saya berdua sama suami. Jadi pagi sudah sholat subuh kami cari ikan. Jadi kami hunting ikan keliling, cari yang harga termurah, yang kualitas bagus. Setelah dapat ikan kami kembali ke rumah, kami produksi berdua sama suami. Karena tidak punya karyawan, jadi saya kerja berdua sama suami dengan sebanyak ikan yang 100 ekor tadi. Saya kerja dari pagi sampai maghrib. Gimana Bu itu dari pagi sampai maghrib? Emang jadi, tidak punya pendingin atau gimana Bu? Kami ada kulkas kan biasanya? Belum ada kulkas, gitu jadi kan? Es batu. Kami melakukan pengawetan dengan es batu karena betul-betul kami tidak punya modal saat itu. Seperti itu. Jadi saya ada gabus, saya kasih es supaya awet di situ untuk pengawetannya. Jadi belum punya freezer sama sekali. Jadi setelah hampir maghrib selesai 100 ekor saya cabut. Itu dibersihkan dulu ya, sisi dibelah, dicabut, dicuci, disortir seperti itu. Setelah selesai 100 ekor saya produksi sama suami, setelah sholat maghrib ataupun sholat isya, biasa kalau bukan sholat maghrib sholat isya, saya lanjut pengantaran sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam itu saya lakukan selama berbulan-bulan. Selama kurang lebih 3 bulan itu. 3 bulan Ibu. Iya. Biasa saya sampai sungkan, kami kan sungkan sama ini customer tengah malam mengantarkan ikan. Tapi enak ya. Enggak enak kan. Tapi mau di apa saya jelaskan, bilang kami tidak punya ini alat pendingin Ibu. Jadi saya harus mengantarkan segera, kalau tidak nanti ikannya akan busuk kalau diantar besok, seperti itu. Berjalannya 1 bulan 2 bulan kami mencoba untuk beli freezer yang ukuran paling kecil, supaya ada untuk jadi ketika ada freezer saya mulai agak mengatur, mengkondisikan pengantaran. Jadi setelah diproduksi besoknya baru diantarkan, kan masih ada ini disimpan di freezer ikannya, besok baru diantarkan. Setelah itu muncullah corona dan muncul lagi itu karyawan satu persatu untuk menawarkan diri menjadi karyawan. Di situ saya mulai agak ringan karena semua pekerjaan dihandle sama karyawan sampai sekarang. Alhamdulillah Ibu. Jadi sekarang sudah berapa nih jumlah karyawan? Kurang lebih 11 orang sama kurir. 11 orang sama kurir. Iya. Ini 11 orang berarti itu beda-beda pekerjaan ya Bu. Jadi kami ada bagian belah, bagian sisi, bagian ini cabut tulang, bagian produksi di dalam. Jadi produksi di dalam itu olahannya seperti buat varian rempah, presto, crispy seperti yang siap sajinya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi Ibu untuk yang apa? Untuk cabut tulang. Itu gimana tuh? Katanya ikan bandeng itu kan memang harus ada triknya juga kan untuk cabut tulang itu gimana? Jadi kalau untuk urusan cabut tulang itu almarhum suami saya yang pertama ini ya mengajarkan kepada karyawan. Bahkan saya pertama kali saya tidak tahu juga bagaimana cara cabut tulang sih. Awalnya betul-betul orang yang harus telaten, sabar, seperti itu. Itu turut mempengaruhi ya. Betul. Banyak sekali karyawan itu keluar masuk karena tidak sabar mencabut tulang. Makanya saya bilang kalau bisa silakan, gajinya sekian, caranya ini cabut tulang sekian. Kalau berhasil ya lanjut, kalau tidak keluar karena butuh kesabaran memang. Gimana Bu? Contohnya jadi ada
misalnya nih ada ikan bolu ya nih. ikan. Iya, ikan Jadi bandeng. nanti ada alat khusus. Kalau kami itu pakai, kalau orang lain itu biasa pakai pinset ya Ibu ya. Kalau kami itu, kalau almarhum suami saya mengajarkan, dia menggunakan gunting khusus, klem. Jadi gunting medis. Ada itu gunting medis yang untuk menjahit luka. Saya pakai untuk cabut tulang. Tulang Seperti yang itu. mana Bu? Yang besar? Semua, tulang tengah, tulang ininya, tulang yang halusnya. Jadi dibelah gitu ya, terus gitu ya? Dicabut pakai gunting seperti itu. Ya. Tapi kalau pas saya ke ini ya, ke pedagang penjual ikan itu katanya yang ikan bandeng itu ditarik begini ekornya Bu. Tapi banyak kok Ibu ini di YouTube tutorialnya. Ada yang mungkin berbeda bisa juga ya, gitu bisa ya? lihat Ibu. Ya, untuk lebih jelasnya itu bisa lihat ya tutorialnya. Betul, banyak di YouTube. Jadi itu ya suka dukanya ya untuk memulai usaha ini. Jadi sekarang nih sudah ada 11 orang yang dipekerjakan Ibu. Betul. Kemudian oke. Nah, jadi 11 orang ya, dan 1 kurir ya Bu ya, Ya, Ibu betul. Ratna. Oke. Dan sekarang nih itu memulai usahanya dari tahun berapa Bu? 2019. 2019. Berarti untuk sudah 2023 berarti sudah Kurang berjalan lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Ini tidak mudah Ibu ya. Waduh. Oke, kita masuk nih untuk di depan Anda nih smart listener, Anda sudah melihat ya untuk ya dari secara tampilan ini, wow, ini sangat matching ya untuk warnanya ya. Sama dong warna kita di studio Tadi ya. makanya sama ya. Bisa kompak begitu Betul, Bu. kebetulan atau gimana? Oke, ini bisa dijelaskan dulu Bu untuk packagingnya, terus gimana nih untuk desainnya, apakah memang butuh bantuan dari orang lain atau Ibu sendiri bersama suami atau gimana Bu? Ya, awal merintis itu kami cuma punya 1 varian ya Bu ya, bandeng original. Dan saat itu kemasan belum punya brand, belum punya nama. Di 1 tahun pertama itu kami belum punya brand. Kami jual saja secara ini, mengalir saja. Untuk kemasannya pun kemasan biasa, tidak ada stikernya, tidak ada desainnya sama sekali. Jadi seiring berjalan waktu, suami saya kebetulan basicnya percetakan. Jadi dia yang desain. Awalnya dia desain, dia ini desain untuk stiker. Jadi kami melakukan rebranding kemasan. Pertamanya itu kami vakum, menggunakan kemasan vakum. Mungkin bisa dilihat di dalamnya, kemasan vakum pakai stiker. Alhamdulillah seiring berjalan waktu 5 bulan yang lalu suami saya meninggal. Di saat itu saya terpuruk, merasa terpuruk. Bu. Jadi saya merasa bingung Ibu, saya harus melanjutkan usaha bisnis ini atau berhenti sampai di sini. Jadi saya mencoba di situ, tiap hari saya kerja cuma lihat HP, Instagram, Facebook seperti itu, scroll Instagram. Di situ saya menemukan inspirasi. Di situ ada program-program yang saya pikir bisa untuk mengembangkan usaha saya. Karena tidak mudah di saat saya kehilangan partner bisnis, partner hidup, support sistem terbaik saya. Saya harus kehilangan, di mana beliaulah pioner dari usaha ini. Jadi saya mencoba untuk melanjutkan bisnis, mengikuti program-program seperti itu. Program pertama yang saya ikuti itu program Gadepreneur 2023 yang diadakan oleh Pegadaian. Terima kasih untuk Pegadaian. Alhamdulillah saya terpilih selama mentoring selama 4 bulan. Di situ banyak penugasan seperti itu, Zoom seperti itu. Alhamdulillah saya terpilih menjadi peserta rebranding. Jadi di situ saya di rebranding, kemasan saya, desain saya oleh pakar rebranding. Saya juga difasilitasi untuk hak paten ini, desainnya seperti itu, sehingga saya bisa sampai sekarang ini menjadi kemasan yang lebih eksklusif, difasilitasi, semuanya dari ininya didanai semua. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pegadaian sudah mempercayakan saya, sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi peserta rebranding. Oke. Wow, ini secara tampilan keren banget gitu ya Bu ya, dan dari packaging, kemudian rasanya ini tidak dilakukan lagi gitu ya Ibu. Dan baik, ini ada beberapa
varian gitu ya. Ini sudah ada ya Bu ya, ada bandeng crispy, bandeng apa nih untuk Rempah, beberapa variannya ya ya, Bu ya. 4 varian. Ini gimana sih untuk bisa apa ya, untuk akhirnya bisa bermacam ada banyak variannya nih Bu? Itu gimana nih? Apakah di waktu yang bersamaan atau gimana Bu? Ya. Jadi kami itu untuk inovasi produk Ibu secara berkala ya, bertahap. Jadi kami misalnya sudah ini membuat planning, misalnya 6 bulan sekali harus ada muncul varian baru seperti begitu sebelum sama almarhum kan. Untuk resep, untuk semua ide itu semua dari almarhum suami saya. Jadi semua ide-ide itu jadi almarhum suami saya. Jadi kalau bicara soal bisnis pasti ada rasa sesak di dada ya, karena gitu ya, mengingat betul, almarhum betul. perjuangannya seperti itu. Tapi saya harus tetap bangkit. Kenapa? Karena saya banyak sekali pertimbangan yang harus saya lakukan supaya terus melanjutkan ini bisnis. Pertama, sumber rezeki saya dari ini usaha untuk menghidupi anak-anak saya, anak-anak almarhum. Putra putrinya berapa Ibu? Ada 4. Ada 4 cewek semua. Itu masih usianya yang paling tua berapa Bu? 8 tahun, 8 yang tahun, kedua ya. 6 tahun kembar, yang ketiga itu baru 4 tahun. Baru 4 tahun Ya, masih ya. kecil semua. Masih kecil ya. Jadi waduh. Itu. Ini memang harus ya perjuangan, betul. Perjuangan Ibu. Ini sekarang Ibu Ratna nih harus survive ya Bu ya, untuk bisa mengembangkan bisnis ini. Betul, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Yang kedua itu pegawai saya, banyak pegawai yang berharap dari usaha ini. Saya yang ketiga itu kenapa saya berjuang lagi, yakin untuk menjadi kekuatan tersendiri untuk melanjutkan bisnis ini. Karena apa? Saya berharap ketika suatu saat bisnis Bandeng Sultan menjadi besar, menjadi wasilah rezeki untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya percaya bahwa akan menjadi amal jariah untuk almarhum suami saya. Seperti itu. Amin rabbal alamin. Oke. Ya. Ya. Baik. Ya, kita break dulu ya, smart listener, dan kita masih melanjutkan lagi untuk seni inspirasi kita, masih bersama dengan Ibu Ratna Nilasari, dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Jadi Anda tadi sudah mendengarkan ya bagaimana cerita dari Ibu Ratna. Jadi memang suka dukanya ini sangat luar biasa Bu ya. Apalagi dari sang suami yang sekarang sudah mendahului ya. Ibu Ratna, dan memang Ibu ini harus survive, Ibu harus bertahan demi anak-anak ya Bu. Baik, dan ini untuk di live chat kita Ibu di sore hari ini ada beberapa nih yang masuk. Ada dari Mayang Sari Sri Rahayu. Insya Allah komentarnya ini Bu, insya Allah Bandeng Sultan andalan katanya. Fresh sekali ikannya, nggak ada bau-baunya, enak, pokoknya disuka sama anak-anak. Alhamdulillah. Ada yang dikomentari Ibu? Siapa tadi, Kak Mayang untuk dari Kak Mayang. Ya, mungkin dia salah satu customer kami. Untuk Kak Mayang, terima kasih atas testingnya. Seperti itu. Iya. Yang pastinya repeat order lagi ya. Ditunggu repeat pelanggan ordernya. tetap ya Ibu Mayang ya. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Mayang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini ya. Kemudian ada berikutnya lagi nih, katanya sangat menginspirasi. Keren kisahnya ini Bu. Katanya terima kasih Smart FM sudah mengedukasi dan menginspirasi dengan menghadirkan narasumber yang inspiratif di sore ini katanya. Terima kasih. Ya, baik. Dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang lain ya, silakan Anda yang mau bergabung juga bersama kami untuk WhatsApp ya di 0811461011, kemudian juga untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Ibu, kita kembali lagi ya. Tadi ada beberapa varian, jadi ada bandeng crispy, kemudian ada bandeng rasa original ya, presto Ibu ya, bener ya. Kemudian ada bandeng original, kemudian ada bandeng rempah ya. Nah, ini kan sudah berjalan 4 tahun ya Bu ya, 4 tahun. Usaha ini. Dari
usaha yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ini apa saja sih Ibu yang memang ada benefit yang Ibu dapatkan nih dari usaha Bandeng Presto ini? Ya, kalau untuk benefit sendiri Bu, yang pertama otomatis ya akan yang mengubah ya dari segi ini ekonomi, kesejahteraan ekonomi. Maaf saya minum dulu. Pertama, alhamdulillah dari usaha ini bisa menghidupi keluarga saya. Seperti itu. Maaf. Yang kedua, saya bersyukur dari usaha Bandeng Sultan ini bisa memberi wasilah rezeki untuk orang lain dengan mempekerjakan beberapa karyawan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk untuk mitra-mitra Bandeng Sultan selama ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari itu. Ya, alhamdulillah kami selama ini mensuplai beberapa rumah makan, toko-toko frozen food. Jadi ada ibu-ibu rumah tangga yang bergabung jadi reseller. Jadi bisa mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Jadi bisa menginspirasi juga nih untuk ibu-ibu yang lain ya. Ya, betul. Iya, jadi bisa menambah pundi-pundi keluarga ya Ibu Betul. ya. Kalau mamanya ada ibu rumah tangga yang tertarik juga nih untuk menjadi mitra ataupun menjadi reseller ya. Betul. Dari Bandeng Sultan ya. Oke. Nah, Smart Listener, untuk Anda juga nih yang masih mau bertanya ya silakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda ketahui lagi ya, bagaimana untuk usaha Bandeng Sultan ini dari Ibu Ratna itu bisa bertahan ya kurang lebih 4 tahun ya seperti saat ini. Kemudian Bu, jadi kurang lebih 4 tahun sudah berjalan. Kemudian dari Ibu Ratna sendiri apalagi nih hal yang ingin Ibu rencanakan ke depan Bu? Apakah memang next ya ingin membuka cabang di kota lain atau gimana Bu? Ya, kami untuk usaha Bandeng Sultan ini kami punya mimpi ya Bu ya. Mimpi kami kan biasa ini untuk di Makassar itu sendiri belum ada toko yang menjadi ikon untuk semua varian bandeng, begitu seperti itu belum ada ya. Seperti contohnya kayak seperti Bandeng Juana yang ada di Semarang seperti itu. Ya, saya berencana suatu saat apabila ada rezeki lebih, apabila Allah memberi kesempatan kepada saya mau membuka toko oleh-oleh yang di situ khusus varian bandeng semua produk bandeng, semua olahan bandeng ada di situ. Seperti itu. Yang sebenarnya kalau ikan bandeng itu kalau memang lebih dikreasikan itu apa aja sih Bu? Banyak. Kalau untuk varian inovasi dari produk bandeng itu banyak sekali ya Bu ya. Misalnya kalau untuk saya ini kan bandeng tanpa tulang, bandeng presto, bisa kita coba juga bakso bandeng. Oh begitu Bu? Iya. Bisa juga. Saya pernah saya pernah dapat orderan bakso bandeng. Pernah produksi sebelumnya. Alhamdulillah saya mohon maaf batuk dulu. Oke, iya. Jadi saya sudah produksi bakso bandeng seperti itu. Jadi bisa pempek bandeng, bisa semua. Jadi banyak sekali varian yang bisa kita inovasikan seperti itu. Oke. Jadi itu ya Smart Listener untuk usaha yang satu ini memang butuh perjuangan, kemudian memang kita harus ada inovasi gitu ya Bu ya. Nah tadi ya, jadi memang sebelumnya Ibu juga sudah melakukan untuk mau mencoba untuk varian yang lain ya selain untuk Bandeng Presto ini ya. Jadi diolah menjadi bakso bandeng. Oke. Terus kalau semuanya untuk bakso bandeng ini itu pernah nggak sih gimana respon dari masyarakat ataupun iya. Alhamdulillah kemarin itu responnya cukup baik. Bahkan sampai sekarang banyak yang ini customer lama yang bilang enggak produksi lagi, apakah tidak produksi lagi bakso bandeng. Cuma karena kemarin lagi itu ada ini suami yang ini jadi sempat stop dulu. Stop dulu ya. Jadi saya betul-betul fokus sama varian yang ini saja dulu, 4 varian itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti sering berjalan waktu saya mau mencoba varian-varian yang lain. Seperti itu.
Oke, baik. Ibu, ini ada juga yang mengatakan ya, Bu ya. Jadi memang ke depannya itu akan Ibu lakukan ya untuk mencoba varian yang baru dari Betul. olahan ikan bandeng ini ya. Bu, ini ada yang mengatakan ya untuk bandeng presto ini kan apa sih yang membedakan ya untuk produk olahan bandeng presto buatan dari Ibu Ratna nih dengan yang ada di pasaran gitu, Bu? Baik. Apa yang membedakan? Kalau untuk dari Bandeng Sultan sendiri itu ada ciri khasnya tersendiri ya. Dari rempah-rempahnya, dari pengolahannya. Kalau yang membedakan itu dari teksturnya ya, Bu ya. Kalau yang bandeng yang lain itu saya lihat bumbunya itu dia tidak masuk sampai ke dalam-dalamnya. Ke dalam dagingnya. Jadi ya kalau bandeng Sultan ini, bandeng prestonya itu betul-betul rempahnya itu sampai di dalam daging, betul-betul terasa rempahnya, tidak terlalu asin, tidak terlalu, jadi normal asinnya, tingkat keasinannya itu normal. Jadi pas ya rasanya. Pas seperti itu. Asin, gitu kan. Nggak terlalu kering juga, nggak terlalu basah seperti itu. Bu, kalau yang untuk proses pengolahannya ini itu agak lama nggak sih untuk prosesnya atau gimana, Bu? Apakah itu juga turut mempengaruhi rasa dari ikan bandengnya, lama masaknya atau gimana, Bu? Iya, kalau untuk bandeng presto itu kurang lebih itu 3 jam ya, Bu ya. 3 jam. 3 jam dari proses bungkus sampainya masak. Jadi sampai betul-betul tulangnya lunak seperti itu, dan bumbunya betul-betul meresap sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Untuk bandeng presto. Ya, jadi sekali lagi nih untuk sumber protein ya, kayak akan omega 3 ini kan ikan gitu ya. Betul. Ini cocok banget untuk anak-anak ya, Bu ya. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Nah, smart listener, dari Ibu Ratna juga nih bisa di-announce lagi, Bu, untuk varian dari bandeng prestonya, bisa silakan gimana nih untuk variannya? Ya. Jadi kalau bandeng Sultan mempunyai 4 varian olahan ya. Yang pertama bandeng original tanpa tulang, yang kedua bandeng rempah tanpa tulang, yang ketiga bandeng crispy tanpa tulang, dan yang keempat bandeng presto tulang lunak. Jadi buat ibu-ibu yang di luar sana yang mau coba lauk praktis yang bergizi boleh silakan dicoba olahan dari bandeng Sultan. Dan mungkin ada ibu-ibu yang mencari penghasilan tambahan, biar bisa gabung menjadi mitra Bandeng Sultan. Jadi bisa bergabung jadi reseller ataupun marketer. Kalau reseller itu dia nyetok. Jadi setiap pembelian itu ada harga khusus seperti itu. Ada harga khusus ya. Jadi bagi yang tidak punya modal bisa juga jualan gitu Bandeng Sultan. Yaitu ya menjadi marketer. Jadi dia cuma posting ketika ada orderan, silahkan rekap ke admin. Nanti admin yang rekap dan diantarkan sama kurir, langsung mendapatkan fee penjualan setiap perpeknya seperti itu. Waduh, itu ya. Jadi sangat memudahkan. Sangat memudahkan ya. Itu bagaimana ya untuk bisa bermitra ya dengan Bandeng Sultan ya. Oke, Bu. Tadi diinformasikan juga nih bahwa memang ada banyak hal yang smart listener ya sudah dengar tadi bagaimana cerita dari Ibu Ratna memulai usaha Bandeng Sultan ini, dan yang pastinya nih untuk gimana untuk bisa mendapatkannya, sekali lagi, Bu. Kalau untuk order ya, untuk bisa mendapatkannya bisa di mitra-mitra terdekat, toko-toko frozen food banyak beberapa di Makassar. Itu sudah ada ya? Iya. Siapa tahu juga ada teman-teman yang punya toko frozen food yang belum ada produknya, bisa bermitra. Nanti kami supply seperti itu. Nah, saya masih agak bingung nih, Bu, untuk masak untuk bandeng presto itu gimana sih untuk untuk pas kalau di rumah nih. Itu gimana untuk bisa empuk rasanya? Betul. Jadi ini bandeng Sultan dikemas dalam bentuk frozen food ya, Bu ya. Jadi untuk teman-teman cara penyajiannya itu ada 2 macam, yang siap saji dan siap olah. Kalau siap saji itu seperti bandeng crispy tanpa tulang sama bandeng presto tulang lunak, sisa dipanasi seperti gitu itu ya. Bisa digoreng, dikukus atau dipanasi di microwave saja seperti itu. Jadi kalau semuanya ibu-ibu nih ya nggak mau repot kalau pagi kan, nyiapin sarapan untuk putra-putri juga ya, untuk ini bekal bisa, anak juga bisa. Bisa banget ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada yang disampaikan nih, Bu. Waktu kita kurang lebih 4 menit lagi ke depan nih ya. Hal-hal apa yang tentunya yang bisa Ibu memberikan informasi juga nih untuk ibu-ibu yang ada di luar sana ya, bagaimana semangat dari Ibu Ratna ini berjuang seorang diri untuk bisa membesarkan usaha Bandeng Sultan ini. Pesan saya untuk ibu-ibu di luar sana bahwa setiap
setiap manusia itu mempunyai ujiannya masing-masing, Bu ya. Mempunyai versi ujian masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Untuk teman-teman di sana, tugas kita sebagai manusia itu hanya berikhtiar. Jadi teruslah kita berikhtiar apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, terus berikhtiar, terus berdoa untuk melanjutkan hidup kita. Untuk hasil kita serahkan sepenuhnya sama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tugas kita hanya berikhtiar. Berikhtiar ya. Baik. Jadi terus mencoba dan berdoa. Ya, betul. Baik. Terima kasih Ibu Ratna Nilasari, owner dari Bandeng Sultan ya, sudah hadir di studio, dan tentu apa yang kita perbincangkan ini semoga ada hikmah yang bisa kita petik ya Ibu ya, dan smart listener juga yang sedang menonton dan juga mendengarkan kita di sore hari ini. Sekali lagi smart listener, demikian untuk Senin Inspirasi kita bersama dengan Ibu Ratna Nilasari, owner dari Bandeng Sultan. Demikian saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Ibu Ratna di sini. Kami pamit smart listener. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.